Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bidadari merupakan wanita surga yang didesain khusus oleh Allah dengan penampilan fisik yang luar biasa indahnya. Mereka adalah wanita-wanita yang diciptakan untuk melayani dan menjadi istri para penghuni surga kelak pada hari kiamat. Mengenai bentuk indah bidadari, maka telah banyak riwayat dan pendapat yang menjelaskan baik di dalam penafsiran Al-Quran, hadis maupun pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas, membayangkan begitu indahnya para bidadari surga, maka kenyataannya nanti mereka jauh lebih indah dari apa yang dibayangkan ketika telah datang hari akhir. Bahkan dalam sebuah riwayat khobar, dikisahkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam pun pernah sampai bersujud tersungkur karena pesona dari senyum bidadari di dalam surga Aden. Lalu terjadilah dialog sederhana antara malaikat Jibril alaihissalam dan bidadari itu. Kisah malaikat Jibril bersujud karena senyum bidadari dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengisahkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga Aden, Dia memanggil malaikat Jibril lalu memerintahkan, "Wahai malaikat Jibril, pergilah ke surga Aden dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan kekasih-kekasihku." Segera malaikat Jibril alaihissalam pun pergi ke surga Aden untuk memenuhi apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sesampainya di sana, dia mencoba berkeliling untuk menemukan apa yang ia cari. Lalu muncullah seorang bidadari dari dalam istana yang ada di surga Aden. Melihat datangnya malaikat Jibril, bidadari itu tersenyum kepadanya. Tiba-tiba surga Aden bersinar terang karena gigi seri bidadari itu. Melihat surga Aden yang tiba-tiba bersinar terang, malaikat Jibril pun tersungkur dan bersujud karena mengira sinar itu berasal dari nur Allah yang maha mulia. Bidadari itu pun berkata, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, angkatlah kepalamu." Malaikat Jibril pun mengangkat kepalanya dan mengetahui bahwa sinar nan terang itu bukanlah sinar dari nur Allah, melainkan dari senyum bidadari tersebut. Merasa terkagum, ia pun berkata, "Maha suci zat yang telah menciptakanmu." Lalu bidadari itu pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat yang dipercaya Allah, apakah kamu tahu untuk siapa aku diciptakan?" Sedangkan malaikat Jibril pun menjawab, "Tidak." Lalu bidadari itu berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih dan lebih mementingkan ridho Allah daripada hawa nafsunya." Sahabat yang beriman, ini merupakan sebuah kisah yang unik dan menarik yang dapat menjadikan pelajaran, menambah keimanan, dan mendorong diri untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dijadikan menjadi hamba-hambanya yang akan dinikahkan dengan bidadari surga kelak di hari kiamat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras yang ditaati di sana, di alam-alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah. Dikisahkan dari Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk.
demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur. Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah pun kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Mendengar itu keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Khusuf fi Syalab karya Al-Hafiz Ibnu Rozab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi, "Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya atau fakir miskin." Pengertian malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah saat ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril sehingga membuatnya Jibril tampak kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala. Hal ini yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah. Lantas, bagaimanakah dengan kita wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Astagfirullah, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.